perbaiki lagi semuanya. Karena saya banyak melihat itu salah niat. Ulang kalian tidak akan mendapatkan apa-apa kalau hatimu terisi selain Allah, hatimu terisi selain daripada ridhanya Allah. Ingat, dan kalau yang demikian sudah terjadi, tolak ukur. Kalau kalian atau kita menuntut ilmu agar orang memuji, agar orang itu menilai bahwa kamu adalah golongan orang-orang yang duduk di majelis orang-orang yang betul mencari ridho. Hati-hati pandangan manusia kepada sebab Nabi SAW bersabda, man talaba mahamidun nas bi ma'asillah ada hamiduhu lahu damman. Barang siapa yang mencari pujian manusia dengan catatan durhaka kepada Allah, maka orang yang memujinya akan berbalik, akan memusuhi dan mencela. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Maka menyatukan antara hati dan lisan inilah sangat berat. Nanti lisan sama hati benar, mata yang luput, mata yang luput, tangan yang benar pakai tasbih, hati yang luput, ya. Nasihat benar di telinga, hati akal nggak nerima. Ini kalau kita hubungkan dengan disebut adil, itu tidak ada. Karena adil itu menyatukan semua panca indera kita dan isi semata-mata dalam wilayah Allah. Baru kamu adil. Kira-kira bisa menyatukan nggak dunia dengan akhirat? Apakah bisa orang yang ingin mencapai dunia untuk dapat akhirat? Apakah sama orang yang ingin akhirat untuk mendapatkan dunia dalam waktu yang bersamaan? Di mana keadilan kalian? Apakah kalian bisa menempatkan dunia itu pada tempatnya? Atau kamu bisa meletakkan akhirat pada tempatnya? Pasti kamu kehilangan salah satunya. Karena sabda Nabi SAW, kullu mu'min mahmul qalb saduqul lisan. Setiap orang mukmin itu terpelihara hati yang benar, lisannya benar. Kita kira-kira hatinya yang benar atau lisannya yang benar? Hatinya yang benar atau lisannya yang benar? Kalau hatimu tidak benar, pandanganmu pun tidak benar, ucapanmu tidak benar,
dari bahasa yang kamu keluarkan itu ada grafik, ada gelombang suara. Nah, ini gelombang suara ini orang yang pura-pura. Ada gelombang suara ini yang sifatnya ingin dianggap orang. Ada gelombang suara ini bentuknya ya ingin disanjung orang. Ada gelombang suara ini yang tampaknya kelihatan soleh padahal munafik. Ada gelombang suara ini yang sifatnya marah kepada Allah karena nggak kabul doanya. Ada gelombang suara ini ya itu sangat latif dan itu didengar oleh malaikat, dikirim malaikat raqib, dicatat gelombang suara setan, gelombang orang munafik, gelombang orang fasik, gelombang orang-orang zalim, gelombang orang-orang penipu, gelombang pada orang-orang yang tidak benar, gelombang orang yang bersiasat, gelombang orang yang mengharap selain Allah, gelombang yang semuanya ada grafik yang tidak akan pernah luput dari catatan kalian kelak pada hari hisab. Jujurlah, hati jangan asal bicara, jangan asal ngomong. Jangan asal kamu berbicara yang tanpa tahu jelas dari mana asal suara itu. Karena suara itu adalah membuktikan keluar. Kalau yang buruk itu seperti keluar adalah kalajengking yang berupa api. Kemudian suara itu keluar dengan kejujuran, itu burung hijau yang kena sayangnya. Ini gelombangnya. Kalau gelombang suara ini orang settingan, ini orang akal-akalan, kebaca agar aku disebut orang pemurah, agar aku disebut orang yang dermawan, agar aku disebut orang yang menolong, agar aku disebut orang yang soleh. Gelombang-gelombang ini yang bahaya, yang diketahui keajaiban hati. Sedangkan orang mukmin pasti terpelihara. Ini riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setiap kalimat, setiap prakata yang diucapkan selalu ditulis. Mulai pagi itu yang dikatakan apa ditulis. Nanti malam baru diperiksa. Ada satu yang melampaui batas, ada satu yang salah. Hanya kalimat yang salah. Yang mana kalimat itu selain berhubungan dengan Allah, kesalahan dalam ucapan itu, maka Umar bin Khattab tidak tanggung-tanggung untuk memerintahkan putranya atau sahabat yang lain. Setiap kesalahan satu untuk mencambuk 70 kali badannya. Karena lisan ini memutuskan perkara gugurnya amal atau terangkatnya amal. Kalau ucapan yang melampaui batas, ucapan yang tidak ada isi, ini termasuk mubadir. Mubadir inilah yang dimasukkan dosa. Dan dosa inilah yang menghapus semua amal. Tanpa disadari oleh orang-orang yang tidak paham dalam kalimat dan kata-katanya. Untuk menyelamatkan kalimat kata-kata tadi berupa hati yang waspada, ucapan itu langsung diiringi dengan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat tauhid. Agar 10 kalimat
akan tertutup dengan istighfar, akan tertutup dengan tasbih. Kamu dari mana? Mau apa? Tujuanmu apa? 3 kali. Hajatmu apa? 4. Niatmu apa? 5 sampai 10. Astagfirullah. Ternyata ucapanku banyak salah. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, 1 kali perbuatan dicambuk badannya 70 kali memarah. Bahkan tidak ada tubuh sahabat yang paling banyak memarnya ketika mayatnya dimandikan kecuali Sayyidina Umar, semua dalam pengkadan biru, daripada nanti satu ucapan dipukul oleh malaikat. Ini takut. Hati-hati. Karena apa? Ini orang yang betul-betul cerdas. Orang yang bodoh ini begini. Orang bijak cuma dengerin. Ini ngomong apa? Semakin kamu banyak bicara, semakin banyak salahnya. Kenapa banyak salahnya? Karena bodohnya. Yang mana tidak ada di dalam aturan Qur'annya, tidak ada aturan dalam hadisnya, ketahuan sangat bodohnya. Dipancing dikit itu ngomongnya udah kemana-mana. Kita pancing sedikit ngomongnya kemana-mana. Kalau kamu tahu ukuran manusia, orang yang khusus sama orang yang berilmu, itu beda bicara. Maka hati-hati. Ternyata orang yang banyak bicara, banyak komen, banyak ini, ternyata memang dia promo. Orang jual jamu supaya diakui jamunya, supaya diakui obatnya, bahwa ini adalah benar-benar yang paling baik. Itulah disebut orang ahli dunia. Pinter ceriwis ngomong. Itu ahli dunia. Kalau ahli dunia nggak pandai-pandai ngomong, bukan ahli dunia. Kalau kita komunikasi dengan orang, banyak ngomong atau banyak diam? Banyak diam atau banyak omong? Kalau banyak omong, untuk dapat apa? Kalau yang pandai bicara ini untuk dapat apa? Butuh pengakuan, butuh diakui, butuh dengan kebenaran, supaya apa yang dibicarakan alibinya kuat bahwa dia adalah orang-orang profesional. Kira-kira begitu. Itulah orang-orang yang betul-betul mencintai kehidupan dunia. Alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah. Dalam surat Ibrahim ayat 3. Orang-orang yang lebih mencintai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Udah deh. Kalau udah dunia paling nonjol, paling nominal, udah nggak usah ngomong akhirat. Ketika dia ngomong akhirat, kita nggak akan, kita tidak akan membalas. Andai kata saya jawab cukup, nggak banyak-banyak. Kalau jawaban akhirat pasti banyak, tapi urusan dunia nggak banyak jawabannya. Bagi siapa? Bagi akhirat. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah yang
yang disebut mahmumil. Mahmumil qalbi itu apa? Mahmumul qalbi itu apa? Maka Rasulullah SAW bersabda, alladzi yasna'ud dunya wa yuhibbul akhirah. Yang marah kepada dunia dan mencintai akhirat. Jadi hati itu ketahuan kalau kamu cinta Allah atau marah sama dunia. Kalau kita marah sama dunia, dunia lari nanti. Kita marah kepada dunia, itu mahmul qalbi. Itu Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr, isnadnya sahih. Maka sahabat lagi tanya tanda-tanda iman ya Rasulullah. Apakah tanda-tanda iman? Naam. At-tajafi an daril gurur wal inaba ila daril khulud wal istijab lil maut qabla nuzulih. Tanda-tanda iman ada, yaitu merenggangkan diri dari negeri tipuan, yaitu dunia, kembali ke negeri kekal dan bersedia mati sebelum datangnya kematian. Ini kalau mau tanya bab mati. Maka Abdul Dzikri fa'lam annahu wa Abdul Makutu anan nabiyina min qabli la ilaha illallah. Ini tanda-tanda orang beriman. Istri hasin min jamil balaya la ilaha illallah. Wa akhiru hayati la ilaha illallah. Biqauli la ilaha illallah. Ini orang beriman. Tidak ada Tuhan selain Allah. Semua kalau kita kembalikan kepada Allah, semua urusan jadi kecil. Kalau dikembalikan urusan kepada kita, ya jadi besar masalahnya. Enggak akan kecil. Jadi kalau kamu makin beban, makin stres, makin gila ini, ya karena kamu tidak bisa mengembalikan urusan kepada Allah. Kalau sudah semua kembali kepada Allah, nggak ada yang lain. Kalau ada banyak yang lain-lainnya, berarti tidak ada Allah. Karena zikir yang paling utama itu jelas, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini yang jadi masalah. Banyak batas la ilaha illallah. Hati lain Allah. Hati dijaga. Saya harus tidak ditasdidkan kepada Tuhan selain Allah. Mata selain Allah. Nanti jalan lagi, nafsu nolak lagi selain Allah. Udah dikendalikan akal lagi, akalnya selain Allah. Begitu hebatnya manusia ini yang tidak mengetahui keajaiban hati. Ini orang yang hatinya lemah, akalnya lemah, imannya lemah.
ibadatnya lemah, kekuatannya lemah, dan Allah wa Rasul membenci orang yang beriman yang lemah. Sekali lagi, Allah membenci yang mengatakan orang beriman tapi lemah. Lemah akal, lemah hatinya, lemah keyakinannya, lemah ibadatnya, lemah keinginannya, lemah kemauannya. Jangan harap untuk mendapatkan sambutan dari Allah karena lemah. Allah mencintai orang mukmin yang kuat, kuat dalam ketaatannya, kuat dalam syukurnya, kuat dalam ibadahnya, kuat dalam akalnya, kuat dalam perjuangannya, kuat di dalam ujian-ujiannya, kuat dalam menempuh jalan-jalan yang diridhai Allah, kuat, tidak mengenal panas, tidak mengenal hujan, tidak mengenal miskin, tidak mengenal fakir. Dia selalu jadi pasukan ribat-ribat yang di depan untuk membela agama Allah, untuk meyakinkan kepada Allah dia bukan orang-orang yang ketinggalan, bukan orang-orang yang mundur, bukan orang-orang yang lemah, bukan orang-orang yang putus asa, bukan orang-orang yang jatuh, tapi manusia yang begitu mengalami kegagalan. Di situ dia mengetahui kegagalan itu adalah pintu pertama untuk menuju kesuksesan, bukan kegagalan untuk membunuhnya. Maka itulah orang-orang mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah, malas. Maka Sayyidina Ibrahim Adham radhiyallahu anhu berkata, hatiku telah tertutup, terhijab dengan 3 perkara. Satu, merasa aman, merasa gembira apa yang ada pada dirinya, termasuk golongan orang-orang yang rakus. Yang kedua, gundah, gelisah, susah, beban atas yang tidak ada dalam perhitungan Allah. Itu urusan dunia. Itu termasuk orang-orang yang stres atau yang gundah. Itu golongan orang yang marah kepada Allah Ta'ala. Dan itu yang disebut azab Allah Ta'ala. Belum mati, sudah dapat siksa sama Allah, hancur hatinya, hancur pikirannya, hancur ekonominya, hancur rumah tangganya, hancur semua. Ini salah satu adalah bentuk azab Allah Ta'ala. Ketiga, merasa gembira dengan banyaknya pujian karena ujub. Termasuk orang yang sangat mengherani dirinya sendiri, padahal nggak ada yang heran melihat dia, nggak ada yang kagum sama dia, tapi dia mengherani dirinya sendiri. Aneh atau tidak? Ya, semua gerakan supaya orang memperhatikan dia, jalannya supaya orang memperhatikan dia, bicaranya, actionnya, dengan padahal sama sekali nggak ada yang melihat, nggak ada yang memuji dia, nggak ada yang
interest sama dia itu akan membinasakan amal perbuatan, amal ibadahnya. Hati-hati, tipis. Kamu motong kambing atau sapi? Sapi dong. Masa saya kambing? Yang satu lagi tanya lagi, sapinya sebesar apa? Ada yang satu lagi mengatakan, saya limousine, saya beli 500 juta. Yang kambing minder sama yang sapi minder sama limousine. Yang enak yang makan daging. Tapi tanpa sadar. Hati-hati, ujub itu yang merusak, membinasakan amal. Abu Ali Ad-Daqa berkata, tawakal itu ada 3 derajat. Satu, orang yang bertaslim, menyerahkan urusannya kepada orang-orang lain. Menyerahkan urusannya kepada orang lain karena dia tahu bukan urusannya dan bukan kemampuannya.